Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin da syu'ab batutammamu. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisih al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Alhamdulillah tahdus min ni'mah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menjadikan imannya seseorang itu bercabang-cabang. Ya. Jadi iman seseorang itu bercabang-cabang. Cabang iman yang dimaksud di sini adalah pekerjaan keimanan. Kenapa cabangnya? Karena pokoknya iman itu tasdik, membenarkan dalam hati. Nah, ketika seseorang sudah membenarkan dalam hati, maka perilakunya akan mencerminkan keimanan. Nah, itulah cabangnya iman. Ya. Ada berapa cabangnya iman? Nabi kita, Nabi yang sebagai uswah hasanah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Jadi iman itu ada 77 cabang. Jadi iman itu ada 77 cabang. Bagaimana kita mau mengamalkan keimanan kalau kita tidak tahu iman itu sendiri? Bagaimana kita mengamalkan sesuatu kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka harus tahu. Apa yang pertama? Wa afdaluha qauluhu la ilaha illallah. Yang pertama itu keimanan itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita ucapkan la ilaha illallah, yakini la ilaha illallah, praktekkan la ilaha illallah. Pikiran kita harus la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya saya tidak akan ngaji kecuali karena Allah, bukan karena ingin pujian. Saya sedekah bukan ingin ditambah lagi rezeki oleh Allah, tetapi apa? Karena Allah. Itu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu murni la ilaha illallah. Apa pun saya tidak akan makan kecuali karena Allah. Sekarang sebaliknya, pertanyaannya, kalau kita makan itu karena apa? Ayo makan bukan karena naon? Karena lapar, lain karena Allah. Makanya kalau karena Allah itu biasanya kayak Nabi. Nabi itu makannya itu kapan? Kalau mau di waktu, ya waktu. Kalau mau enggak waktu, maka Nabi itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tuh Nabi itu. Kalau kita makan apa? Kapan? Ketika ada makanan. Makanan teangan. Dan berhenti ketika geus ngabeureuleuk, lamun can kenyang, maka Nabi mah berhenti sebelum kenyang gitu. Kalau kita enggak. Nah, itu namanya la ilaha illallah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Tidak akan kita tidur kecuali karena Allah. Jadi tidur itu bukan karena ngantuk. Makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus, karena Allah aja. Maka ketika kita benar-benar karena Allah, apapun karena Allah, maka yakin itu semuanya Allah akan yang membalas. Gitu. Jadi yang pertama itu ya. Kemudian wa adnaha imatatul adha.
yang paling rendah itu menyingkirkan sampah duri yang ada di jalan. Kalau ada paku, kita masih pas, aduh paku dilengkahan. Nah itu tidak ada imannya tuh. Kalau ada iman mah dibuang nih, pinggirkan bisik kating cakubatur, bisik kating cakuban kan itu. Ada beling, singgihkeun, ada sampah di masjid, canak lain nyampahan ke masjid nih. Lawan nyampahan berarti imannya nggak ada. Al haya'u minal iman, dan sebagian daripada iman adalah malu. Dan banyak sekali. Nah, kembali kepada apapun itu adalah intinya la ilaha illallah. Jadi kita tidak akan apapun karena Allah, bukan karena usaha, bukan karena bisnis, bukan karena apa, bukan, tapi karena Allah. Makanya, nah termasuk nanti kita kurban. Sebetulnya kurban itu sebentar lagi kita kurbankan, kan Syawal, Hafid, Rayagung itu sudah kurban. Itu sebetulnya kurban itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah gimana? Kita kan sudah dipaksa oleh Allah untuk menjadi berperan sebagai fakir miskin. Gimana rasanya orang fakir miskin itu tidak bisa makan, tidak bisa minum? Maka ketika makan, ketika minum kita senang, ketika enak gitu, resep gitu. Maka dipaksa oleh Allah realnya dengan apa? Dengan zakat fitrah. Coba dengan zakat fitrah nih, gitu. Dicoba, dipaksa dengan kewajiban, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, supaya ada efeknya dari saum. Nah setelah zakat fitrah, nanti selang sebulan 2 bulan Allah mencoba, enggak ujug-ujug diwajibkan, disunahkan tuh. Kemarin kan dicoba dengan 2,5 kg nih beras. Wah mampu nih, coba saya coba sunahkan dulu yang agak besar, kambing. Disuruh kurban, napakan tuh berbekas enggak saumnya itu kan, gitu, berbekas enggak gitu. Kalau berbekas berarti dia akan mampu. Tapi ada kesalahan dalam kurban itu sendiri. Salah satunya, yang pertama yang paling banyak itu kurban itu karena riya, sombong. Dengan kurban riya itu sebetulnya orang sombong. Padahal Allah sudah mengatakan kan ya, melalui Rasulnya dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Wah, satu tuh kesalahan kita itu. Satu, kata Rasul, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit saja mithqala dzarratin min kibrin. Sekecil aja ada sombong. Nah, riya itu sebetulnya kenapa ingin dilihat? Karena sombong. Oh, saya lihat kambing saya paling besar, saya paling mahal, itu. Nah, kesalahan yang pertama biasanya di kurban itu apa? Riya, sombong, ingin pamer itu. Oh, mana mau karek domba, orang mau tinggal ingus sapi. Oh iya, itu. Padahal kalau lihat sunnah, kalau Nabi pernah kurban dengan sapi. Dalam hadis itu nggak ditemukan ya kalau Nabi itu kurban dengan sapi. Tapi Nabi itu kurbannya dengan domba. Gitu. Tapi ada sahabat, nah inilah disebut hadis itu. Ada sahabat yang sedang bepergian, ya Rasul, kami kan sedang bepergian gini nih, kan keuangannya sedikit. Gimana tuh? Gak apa-apa, silahkan kalian bertujuh sapi beli gitu, onta beli oleh 7 orang gitu. Makanya di ulama-ulama, jumhur ulama, yang paling afdol kurban tetap aja domba katanya, gitu. Kenapa? Karena yang dicontohkan langsung oleh Nabi adalah domba. Tapi Nabi juga merekomendasikan kepada sahabat sapi atau unta. Nah itu juga hadis, namanya hadis takriri.
Ini hadis itu ada hadis qauli, ucapan Rasul, ada fi'li, ada takriri kan gitu. Takriri itu pembiaran Nabi, penganjuran Nabi. Ya hadis tuh satu. Jadi kesalahan kita itu banyak orang yang ria. Bahkan di kampung itu kan wah kebanggaan tersendiri loh. Kalau sudah dia kurban gitunya. Nah, yang keduanya yang kesalahan itu terlalu menghitung-hitung. Hitungan gitu, hitungan wa'adadah gitu. Aduh, kalau saya kurban sapi ini lebih mahal nih sekarang. Wah, kalau ini terlalu besar nih. Oh, ini mah kecil. Makanya kenapa ada dalam fikih itu salah satunya jangan banyak nawar sampai wah jadi gitu. Wah, nawar nanti gitu. Kenapa? Karena kalau kita nawar berlebihan gitu. Nah, itu wa'adadah ditakutkannya, itu wa'adadah kesalahannya itu. Masa mau ibadah loba tatawar gitu. Loba tatawar. Nah, dalam nawar ini kan ya Allah karenanya kadang-kadang kita itu ya gitu kalau mau ya menawar sih boleh aja ya nggak apa-apa, tetapi yang nggak terlalu maksa lah gitu, yang terlalu maksa. Nah, itu yang kedua tuh ya, yang kedua. Nah, berhubungan kan dalam jual kan kambing itu jual beli kambing atau sapi apa jual beli. Nah, dalam jual beli juga banyak yang kesalahan di situ tuh ya. Dalam kurban itu banyak juga yang kesalahan dalam jual beli. Maaf, ketika zaman Rasul itu kan jarang ya ada seperti kita itu panitia seperti ini. Kisahnya kalau saya sih belum pernah dengar ya ada kisah ada panitia gini. Jadi biasanya kalau dulu itu waktu zaman Nabi langsung masing-masing gitu. Bagikan, masing-masing bagikan. Kalau misalkan sudah semuanya kebagi udah banyak, boleh dideng-deng nanti bagikan lagi. Hanya kesalahan yang selanjutnya, hati-hati kita menjual daging tersebut kemudian uangnya disodakohkan, itu kesalahan juga tuh. Gak boleh tuh. Jadi ini dagingnya dijual kemudian tapi uangnya disodakohkan juga sama, itu juga salah. Nah, gimana kalau seperti kita nawar tadi? Boleh silahkan. Hanya ada seorang sahabat, ya Rasul, aku teh kan nggak punya barang nih, nggak punya kambing lah kalau ini. Terus ada orang yang mau beli ke saya, tapi saya nggak punya kambing. Terus gimana? Nah, aku cari dulu kambing. Saya tawar nih kambing. Setelah kambing ditawar, aku balik lagi ke yang mau beli. Sok, Bani Braha gitu, Sakia gitu. Ya oke. Jadi, nah dari sana misalkan, oke lah kalau domba berapa 4 juta lah ya 4 juta. Dijual 5 juta. Gitu. Oke. Mana uangnya? Ini nanti aja kambingnya. Dia datang ke sana beli. Boleh nggak ya Rasul? Nggak boleh. Kenapa? Karena kamu disebut naon itu gitu calo maklar calo lah maklar tuh calo calo. Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan milikmu, kamu tidak boleh mengharga. Karena kamu itu belum milikmu, itu tidak sah, kecuali kalau kamu beli dulu. Kamu beli dulu di sana, kamu jual lagi boleh, ngemodal heula. Nah, ini juga banyak tuh. Apalagi kalau yang apa? Yang barang-barang jinnya. Kalau misalnya perjanjian dulu gimana? Perjanjian gimana? Ya misalnya saya beli dengan harga misalnya 2 juta. Nanti saya bayar oke gitu. Saya dapat duit. Ngomong pemilik awal gitu. Itu gimana boleh seperti itu? Karena itu udah ngomong kayak punya barang pertama. Artinya nanti saya bayar. Terus uangnya dari yang orang ini Baru kita kasih lagi. ya itu yang nggak boleh tuh. Jadi kita harus modal dulu. Uang sendiri dulu. Nah, kalau kita sudah uang sendiri beli, nanti ini mau jadi atau tidak jadi itu urusan jual beli.
Kalau gini, nah cek kolot menaun modal dengkua gitu. Nah, kalau perantara disebut makelar tadi calo itu boleh, silakan, hanya tidak berhak untuk menawarkan harga karena dia wakil. Kata di sana misalkan segitu, ya segitu, kecuali gini beda nih. Kalau misalkan saya misal nih, aku jualkan lah ya, itu mah wakil tuh ya, aku jualkan. Sok ini berapa ke kamunya? Ke saya mah 4 juta we. Aku orang jual sabaraha? Aku mah maneh we teh mah jual mah. Nah itu besar. Kita menjualkan itu juga modal dengkul, itu juga sama. Tapi kita sudah sepakat dia pokoknya ke saya mah 4 juta. Ya jual aku maneh mah sabaraha we lah lakuna gitu. Nah itu udah sah itu mah. Sah itu mah. Berarti kan itu marketingin gitu ya Pak Ustaz ya. Kita jadi marketingnya. Heeh. Sesuai kata Pak Taufik itu kan ada perjanjian sama perjanjian mungkin ya. Menurut Pak Taufik mungkin itu ngomong apa jadi kita jadi marketingnya gitu. Ya, kayak gitu. Nah, nanti uangnya itu dari pembeli atau kita yang ngasih uangnya ke pemilik? Kita boleh kita. Ya, jadi kalau ini agak beda ya. Walaupun seperti sama, itu yang tadi kasusnya beda. Kalau ini mah kita wakil nih. Kalau tadi mah kita seolah-olah kita yang beli. Kita yang beli, saya belilah segini, gitu ya. Nah, tapi kita nggak punya uang, nggak punya barang, nawar gendai gitu. Nah itu bukan punya kita. Tidak sah jual beli kalau bukan. Kalau tadi mah wakil, ngajualkan gitu. Kalau menjualkan boleh wakil. Tuh. Dapat kuasa gitu. Heeh. Itu pasal berlaku untuk hanya kurban atau untuk bisnis gitu. Bisnis gimana kalau seperti itu? Bisnisnya gimana, Cok? Ya artinya gini, misalnya ya seperti tadi lah. Saya kan punya modal gitu. Udah saya janji beli dulu gitu kan. Nanti setelah saya dapat pembayaran saya harus bayar lagi. Ini kan di luar kurban ya. Ini tadi kan bicara masalah kurban. Ini di luar kurban, apakah boleh seperti itu? Itu ya hadisnya itu umum, itu penjual jual beli gitu ya. Jadi hadisnya hadis umum kan, hadisnya jual beli itu nggak boleh gitu karena itu bukan milikmu gitu ya. Reseller, mesti mainnya reseller kan, penjualan foto kan, barang lama dibatur kan, minta reseller gitu kan, di online gitu, kan barang punya orang tapi transaksinya dengan kita gitu. Ada bingungnya lah ya. Reseller kan anda pakai itu mesti. Iya, ada bingungnya kalau. Foto-fotonya aja dipakai akun kita jualan gitu kan, malah barangnya nggak ada di kita. Kalau kita sebagai wakil atau memang kita beli dulu atau gimana itu? Kita daftar ke dia sebagai penjual. Oh, penjual mah pekerja atau wakil itu mah namanya. Kalau wakil bisa jadi boleh. Kalau tadi mah kan kita beli nih, tapi enggak uang kita udah belum ditawarkan lagi kan? Saya tawarkan lagi, baru kita udah ambil uang ini baru kesana kan gitu. Nah kalau jadi barusan misalkan jadi wakil atau jadi pekerjanya boleh. Gitu. Kalau jadi pekerjanya kita menjualkan kan di toko juga dari ke tokonya mah berapa, misalkan kita kan menjualnya si yang penjualnya si salesnya pasti kan dapat untung, itu nggak jadi masalah gitu seperti tadi. Sedikit juga bisa bermasalah, bisa riba tuh, apalagi misalkan memanipulasi data, kadia nyebatkan sakitu, kadia nyebatkan sakieu, wah itu nggak sekacau. Ya, karena dari sini ingin untung, dari sini ini untung, nah itu juga udah kacau tuh. Itu jual beli itu memang, aduh, kita itu kebanyakan jual beli di kita itu, maaf, tidak terlalu syar'i ya, gitu. Contoh misalkan kita ada seseorang mau beli sesuatu, oke, mau ini, saya mau ini aja lah. Oke tuh, pas saya ambil dulu, setelah diambil, kita nggak jadi mau yang ini, padahal belum dibuka, belum diapa, marah tuh yang punya barang teh, wah ini saya rugi dong. Rugi apa, kan belum dibuka, belum diapa, ini masih disegel baru dibawa gitu, nggak jadi mau ini. Nah sebetulnya dalam syar'i itu masih ada, itu disebut khiyar majlis, kita mau terus atau tidak, ya itu masih bisa dalam syar'i itu. Tapi di kita masuk marah kan, nggak cokot kun cuma di gudang rugi.
Namanya jual beli ya harus ya gitu. Nah, ulang lagi, mungkin saja di kurban juga banyak yang misal kita hampir seperti gitu. Misalkan kita bawang nih, beli ke sana, dikesinikannya bilangnya berapa, kesananya bilangnya berapa gitu, bisa jadi itu, awas, hati-hati. Uang yang lebihnya itu bisa jadi riba tuh, jadi haram tuh. Gimana kalau tip, kan suka ada tipnya, misalkan Ustaz, saya tuh mau beli kurban, tolonglah cariin, saya suka bingung berapa ya, sekian lah gitu. Kita datang misalkan ke tukang domba atau sapi lah, ini harganya berapa ya, budgetnya berapa, mau yang berapa, oh yang segini, mau ukurannya ini, oke saya beli ini kayak ini, ukuran pas ya, ini enggak, ini ya ini harganya, kalau budgetnya segini harganya segini, saya kasihkan aing geus teh ini untuk Ustadz misalkan, tip gitu boleh nggak? Boleh, itu mah tip. Karena kita tidak ada manipulasi, memang harganya segitu, kemudian kita membelinya segitu, kata itu harganya segitu, ya udah, kemudian dia tip, ya nggak apa-apa, silakan. Kalau sendiri saya yang disuruhnya, kalau bareng-bareng, ya bagi bareng lah, bagi dua, uang dengar, uang dengar. Memperbaiki cacat niat dalam segala hal ibadah. Itu gimana caranya, Ustaz? Pertama itu, terus yang kedua, apakah itu dari nafsu kita datangnya atau dari godaan setan? Tergantung cacat niatnya. Contohnya misalkan gimana Pak Ded? Misalnya ada mengandung ria. Oh ya. Semua aja, misalnya ibadah sholat, ada rajin, ya. ada rasa ujub, udah rajin, misalnya gitu. Atau tadi kurban, atau kita mengadakan safar untuk ibadah. Itu gimana untuk memperbaiki? Nah, kalau untuk memperbaikinya, ketika kita nyadar, ya Allah, kok saya ada ria ya? Padahal ini saya, kalau ria kan nggak dapat pahala. Jadi dilawan oleh sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau juga lebih tahu. Aku itu sebetulnya nggak ingin seperti itu, tapi kenapa saya itu masih seperti ini? Engkau lebih tahu kemampuan aku, bahwa hese ngahilangkeun ria teh Gusti, mangga abdi nyangakeun, berserah diri kepada Allah, insyaallah. Karena awalnya kita nggak seperti itu. Tengah-tengah gitu ya. Ada bisikan. Gitu ya. Ya, makanya ketika ada bisikan kita, kata Nabi jangan dituruti, itu adalah. Ketika ada bisikan gitu, langsung lawan oleh kita. Enggak, karena dia enggak akan bisa, kalau ria enggak dapat pahala. Aku misalkan maaf, rianya itu ingin kapuji ku nu deket orang misalkan gitu ya. Nah, ya Allah, jangan ya Allah, hati itu nggak bisa memberi pahala, itu ini masih ria, itu dilawan oleh sendiri. Insya Allah itu bisa gitu. Kalau fikih mah kan kita cari ilmunya. Oh yang benar tuh begini, misalnya Iya. Iya. Nah, itu dilawan lagi dengan hatinya gitu. Makanya kemarin ada seorang mustami juga bertanya, Ustadz, gimana kan saya itu masih banyak berbuat dosa, tapi gimana atuh sekarang kan kita ingin disebut orang yang soleh, tapi saya berbuat dosa. Katanya nggak mungkin ada orang tidak berbuat dosa, tetapi yang paling penting kita nyadar ini dosa gitu aja lah. Kita nyadar ini dosa, kita nyadar ini itu salah gitu lah. Walaupun kita belum bisa meninggalkan, kita nyadar ini itu salah gitu. Dan minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan diberi kekuatan, kemampuan untuk menghindari dosa ini gitu. Ya, istighfar, hatinya terus minta ke Allah gitu, supaya tidak lagi seperti ini. Nah, masalah perubahan kita. Sini kan kita semua anggota itu di tarifnya sama gitu ya. Sini misalkan segini. Terus begitu
misalkan. Ya mungkin semuanya sama gitu, berapa sapinya gitu, karena mungkin di lapangan juga tersedianya tuh cuma berapa Ya. ekor. Kemudian kita sajikan mungkin udah selisih ya cuma berapa kilo lah gitu ya. Ya kita tanpa harus bilang gitu ya, tanpa harus minta dia mau apa ada selisih gitu. Yang penting mereka satu-satu itu bertuju dengan mungkin taruh tadi saya bilang ada yang besar, ada yang kecil dan kemudian ada perbedaan kiloan gitu kan. Karena memang secara teknis susah cari gitu. Nah itu dengan perbedaan seperti itu tanpa kita harus mengumumkan, kita langsung aja gimana? Sebetulnya kan bukan daging atau darahnya yang diterima oleh Allah, bukan besar atau kecil, tapi apa, ketakwaannya. Jadi ketakwaan seseorangnya, bukan dagingnya, oh ini lebih gemuk, oh ini lebih kurus, enggak, tapi ketakwaannya yang diterima oleh Allah gitu ya. Jadi Allah sudah mengatakan kan dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa gitu ya. Jadi Allah bukan yang diterima oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Karena kalau dagingnya besar, misalkan kalau lebih besar kan darahnya lebih banyak, bukan. Nah, kenapa adanya bukan daging, bukan darah? Karena dulu juga seperti itu, kesombongannya itu. Oh, lihat. Darah yang punya saya itu lebih banyak, berarti wah dagingnya lebih hebat gitu. Tinggal dagingnya lebih hebat, wah itu jadikan kesombongan tadi. Jadi yang diterima oleh Allah itu bukan, oh kenapa daging saya mah, sapi saya mah lebih kecil, tapi ini enggak, kan sama. Yang penting ketakwaannya kita. Namanya ketakwaan ya tadi tujuan kita kurban itu apa? Gitu kan? Karena Allah nggak melihat lagi, nah orang sama itu, tapi nusapin orang melutik, woi kan enggak, dar aja nggak apa-apa. Ini mah hanya syarat aja, misalkan ini tujuan si A, si B, si C, si D gitu misalkan lah, hanya syarat aja. Sebetulnya kan ini semuanya bareng gitu. Jadi digabungkan semuanya dan gitu. Ya, jadi nggak usah. Contoh misalkan kalau pribadi lah nggak di panitiaan gitu seperti ini ya. Saya misalkan 3 juta. Misalkan Pak Dik 3 juta juga, ternyata Pak Dik lebih besar dombanya, bukan besar atau kecilnya, tetapi 3 jutanya sama, beratnya sama, pahalanya sama gitu. Jadi di dalam ini bukan daging atau darahnya para sedia. Jadi ketakwaan kita gitu ya. Kenapa? Nah inilah yang salah satu kesalahan kita itu, hiji, bahwa menganggap, dulu itu suka ada yang menganggap bahwa sedekah lebih utama daripada kurban. Padahal kurban itu lebih utama daripada sedekah. Yang mendingkan sedekah kayak gitu. Enggak. Kan saya tadi saya ketika maghrib berpikir, ketika di air pas mau wudu, ya Allah jangan, kalau waktu kurban kan banyak daging, kemudian dikasihkan kepada banyak orang kan, gitu bagikan. Kata saya lebih manfaat misalkan uang kurban tersebut, misalkan sapi itu berapa tuh? Kalau per orangnya maksudnya? Nah? 3.800.000. Oh oke, 3.800.000. Kalau kata saya tadi berpikir pas maghrib, pas wudu, kalau dikasihkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, yang tadi untuk kurban itu kayaknya lebih bagus. Nah itulah godaan setan. Jadi seolah-olah sedekah itu lebih afdal, padahal Allah menyuruhnya kalau kurban ya kurban, sedekahnya sedekah gitu. Jadi kata saya gini, kalau uang untuk kurban teh disedekahkeun gitu, kanu lebih perlu kan, itu kayaknya lebih manfaat gitu. Gitu. Wacana itu pernah muncul waktu pandemi kan nggak boleh ada kurban, soalnya dibagikan gitu. Ya gitu seperti itu. Itu jadi seolah-olah sedekah lebih afdal. Enggak, ada waktu-waktunya. Ini kurban ya kurban, afdal. Kurban, waktu kurban ya kurban. Gitu. Dari dulu nggak ada Gitu. mencampurkan antara kurban dan sedekah. Itu tepat sasarannya. Iya. Itu DSUK kalau lembaganya itu dulu. Jadi kurbannya ke dia. Pokoknya kita pilih nanti dombanya. Nah
dia akan salurkan ke benar-benar yang tepat, ke daerah bencana, ke daerah yang miskin. Kita nggak tahu kemana, ya terserah dia. Nah saya pernah sih dulu ke situ, cuma ada keraguan. Gitu. Jadinya stop. Gitu. Itu kayak kita nggak tahu ininya, nggak tahu menyembelihnya. Nih ya. Nah ini salah satunya. Dan kesalahan yang suka dan sering juga seolah-olah si kurban itu milik kita. Jadi seolah-olah kalau kita kurban ini milik kita. Padahal kalau kita sudah berniat untuk kurban berarti sudah milik Allah. Kalau sudah milik Allah berarti tidak ada intervensi dari kita. Udahlah gitu. Kan ini. Ya ini kurban saya ya. Nanti saya minta ini. Saya minta sekian nanti untuk menginginkan. Itu masih ada intervensi. Nah itu bahaya juga tuh. Pokoknya kalau sudah kurban milik Allah aja gitu. Ini masih suka ada di kita ya, kalau karena kita kurban gitu kan kita minta untuk ini. Ya udah sedekah aja tuh gitu. Tapi kan ada yang seperti kayak gitu tadi. Iya boleh itu silakan. Kalau misalkan kita minta 10 bungkus, dia niatnya mah bukan buat kita tapi itu menyalurkan. Mungkin Ya hati-hatinya. Apakah merasa milik kita, masih milik kita karena kita masih minta gitu, atau misalkan usulan, nanti saya ini kasihan ini boleh nggak kalau gini gitu. Tapi kalau kita niat masih kena, udah orang musuh kurban oke, nah itu berarti kita masih memiliki hak gitu betul. Kalau sampai pengusaha menyembelihan kan biasanya panitia gitu. Sapi pertama si A si B harus menyaksikan gitu kan, berarti sapi masing-masing. Ya nggak apa-apa, karena itu sebetulnya nggak terlalu ya. Karena gini, sebetulnya hadisnya gini. Barang siapa berkurban sebelum darahnya nyampai ke tanah, maka diampuni dosa-dosanya. Nah dipahami maka kita harus melihat menyembelihnya. Jadi sebelum bukan itu maksudnya, saking cepatnya Allah memaafkan orang yang berkurban gitu Pak Cep. Coba bayangkan misalkan ya kemana ya teu aya tong make eta tuh sapina nu ieu heula. Enggak usah gitu. Enggak di dalam hadis itu. ini mau ditawarin kan mau pesanan apa? Pesanannya apa? Ada kaki, buntut. Itu sapi saya. Yang servis. Nah, nah itu juga hati-hati. Sekarang maaf, bukan yang kurbannya yang merasa dia yang punya, tapi panitia merasa punya. Itu komodei lain orang gitu. Panitia. Ulah ngirim tadi tuh. Nukur. Panitia tuh ulah ngirim tadi tuh. Kumaha nya eta pan eta teh bukan milik kita ini. Nah, ini juga hati-hati juga. Ini kesalahan juga. Ada kan ieu panitia tambahan lobakeun bagian anak itu harus hati-hati. Dalam fikih itu nggak boleh tuh. Kan tadi saya katakan la ilaha illallah, kita itu nolong, bukan ingin lebihnya. Enggak, karena Allah aja itu. Dan kita yang panitia, ketuanya misalkan ketua panitia, oh kamu mah lebih ini sigana urang wae. Ya memang amannya mah memang sendiri-sendiri. Nah, kan nu gaduhna terus ka Gusti Allah, amanahna ka urang, geus milik Allah gitu. Nya nu ngaturna urang pek, nu ngaturna urang hanya hati-hati. Urang udah dalam hati itu saja panitia lebih ini. Nah, yang dikhawatirkan seperti tadi, menggaji si jagal atau si pengurus dengan daging kurban. Nah, sieuna eta dianggap gaji dari
kan nggak mungkin buntut cakal, soalnya ini baca akhirnya kan di sini mah siapa mau buntut gitu kan, siapa yang mau ini gitu. Sebetulnya kan nggak ada aturan dalam fikih, misalkan harus berapa sekilo ewang semuanya, enggak. Hanya dolimnya itu artinya ini saya merasa panitia, jadi merasa lebih banyak. Bukan itu. Ya kalau misalkan di itu ya nggak apa-apa ya. Misalkan kita bukan panitia, tapi ditawarin, ya ambil nggak apa-apa sih, gak gitu lah. Rasa nih. Panitia siapa tuh? Hah? Yang bagi panitia siapa? Maksudnya rasa kita udah asa panitia gitu lah. Nah, kitanya rasanya bukan asa memiliki gitu intinya gitu. Jangan sok panitia. Itu. Kalau berdasarkan kesepakatan misalnya dibaginya Kesepakatan siapa? kesepakatan panitia di rapat. Emang punya panitia? Kan bukan punya panitia. Ya nggak apa-apa lah, itu kan namanya juga pengurus, harus ngurus sebenarnya. Oh ya tuh naon asal tong dolim lah intinya gitu aja. Jangan mendolimi aja lah gitu. Jangan sampai kelihatan teuing lah gitulah. Yang penting kan antar rodin mah. Lu gaduh kurban sareng panitia antar rodin. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi kan. Katakanlah si A kurban, Heeh. ya kan? Dia kan minta kepada dia 10 bungkus. Ya. Kenapa dia minta 10 bungkus? Untuk membagikan ketika mungkin keluarganya Ya. nggak mampu, gitu kan. Nah, karena kan ini nggak mungkin terkasar oleh panitia. Iya. Yang tahu kan hanya yang kurban. Iya. Artinya itu dibolehkan atau enggak? Asal jangan lebih dari sepertiga. Ya itu di luar sepertiga, tapi itu yang 10 bungkus itu dibagikan Bantu distribusi. Diskusi lah gitu. Ya, yang penting mah hatinya tidak merasa ini saya kurban gitu aja. Karena sudah milik Allah. Kalau misalkan untuk menyalurkan, ya saya membantu seolah-olah kita bukan kurban. Misalkan saya tidak kurban. Panitia boleh nggak misalkan saya itu ada 10 orang di sini memang layak dia, saya tidak kurban, seperti itu aja. Jadi rasa kita yang paling penting. Jadi penting mah rasa ya, kita jangan masih memiliki gitulah intinya gitu. Panitia nggak tahu kan? Kita siapa yang kurban, lalu dia nggak mampu gitu kan? Ya, makanya jaga hatinya itu. Jagalah hati. Kenapa? Yang mampu juga kasih aja. Kasih. Itu kalau kurban itu untuk menyeluruh, bahkan non muslim juga silahkan kasih. Nggak adil harus dikirim Ya gitu. terus dibagi ke matur ke kudu diberes. Iya, memang gitu. Catat Pak Rasir. Saya mah cuma nimbang ukur. Padahal saya distribusinya sami. Kalau begitu Nah, jadi memang kadang-kadang itu yang kesalahan-kesalahan kita itu seolah-olah panitia itu milikinya gitu. Gitu. Asa orang gitu. Jadi nah itu yang jadi masalah. Ya kalau di kawasan ini oke lah, tetapi jangan ya terlalu lah, jadinya gitu. Itu memang banyak ya kesalahan-kesalahan yang ada di dalam ini. Kemudian ada juga kesalahan bahwa kurban itu kewajibannya sekali. Gitu. Kan kemarin udah saya kurban. Padahal kurban itu ketika kita mampu harus tiap tahun. Dan enggak usah misalkan disebutkan nama. Misalkan sekarang saya, besok istri, tahun depan anaknya lagi, temen nanti balik lagi. Enggak, pokoknya keluarga A, misalkan keluarga saya, ini saya kemampuan saya misalkan hanya 1 kambing, ini untuk keluarga saya, udah cukup. Kalau mampunya sapi, ini keluarga saya. Padahal keluarga saya hanya 3 orang misalkan. Ya udah sapi, ya kalau mampunya sapi karena kurban itu tanda syukur. Kan udah jelaskan inna a'toina kal kausar, sesungguhnya kami memberi nikmat yang banyak. Maka kalian harus bersyukur. Dengan apa syukurnya? Pasolli, maka dengan sholat. Itu mensyukuri nikmat non fisik, in materi. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kurban itu materi. Sebetulnya tanda syukur kita. Kalau kita merasa tahun ini tuh nikmat lebih banyak, jangan sapi ku tujuhan wae ku saurang itu mah.
Itu, nah itu kesalahannya kadang-kadang, wah saya ini baru ada 3 orang nih, berarti terjadi wes kurbannya. Jangan. Ya kalau mampu mah udah syukuran ketiluan gitu. Kadang-kadang misalkan cuma ada 6 orang nih. Jadi ente jadi tak kurang hiji deui. Nah jangan, ya kalau mampu udah dar aja gitu. Iya Pak Ustadz, biasanya kan sok dipersempitnya. Misalnya kalau yang kurban pun anak, misalnya gitu, berarti kan mempersempit diri. Iya gitu. Pahalanya juga sempit karena anaknya hukul. Berarti kepala keluarganya untuk semuanya. Iya. Gini, ini logika. Keluarga lah gitu. Nah gitu, gini, logikanya gini. Kalau harus seorang Nabi itu keluarganya berapa sih? Sok, istrinya, anaknya, tapi kurbannya berapa? Yang dalam hadis 130 oleh Nabi disembelihnya, yang 70 lagi ke Ali ngeseliur. Enggak akan ada 100 orang keluarga Nabi, enggak. Karena syukur aja itu mah gitu. Jadi kadang-kadang kita itu aneh gitu ya, gitu kan sapi itu harus 7 orang gitu. Enggak harus ya. Hanya kalau enggak mampu untuk sendiri, ku sendiri sapinya boleh ku tujuan. Orang mah da pakir ya, ku hayang tapi kurban ku tujuan boleh. Gitu. Kalau waktu yang zaman Nabi itu kan sapi itu ke 7 orang. Itu 7 orang itu maksudnya per orang itu. Enggak, 7 keluarga, karena sedang bepergian, itu hadisnya itu ketika dia sedang jihad di luar. Kan kalau jihad itu bapak-bapak aja kan. Nah, ya Rasul ini waktu kurban gini kita sedang ini gimana? Ya udah nggak apa-apa, sang tujuan aja gitu. Jadi 7 keluarga sebetulnya, bukan 7 orang tuh. Keluarga gitu. Nah, itu ya. Jadi mau seorang ya nggak apa-apa, silahkan aja, hanya nggak prinsip ya sih sebetulnya nyebutkan orang-orang gitu. Dulu sering, sekarang udah nggak dengar lagi. Sekolah ini untuk pembelajaran anak-anak, sekolah gitu. Ya. Bukan kurban tuh. Itu mah sedekah aja, hanya pembelajaran aja, itu nggak apa-apa itu, nggak. Kalau maupun nggak. Separuh nama kurban SMA mana gitu. Kan kita juga pernah dulu sedang SMA iuran untuk kurban. Nah itu mah memeriahkan aja sebetulnya, memeriahkan aja kurban untuk sekeluarga gitu. Nah jadi kurban itu bukan hanya seorang keliling seorang lagi keliling, enggak, keluarga ini. Tapi ingat, ketika kita misalkan tadi rezekinya tahun ini lebih banyak, ya semampunya kita berapa? Udah mau 2, mau 3, satu keluarga saya, udah gitulah. Walaupun misalkan keluarga kita ada 5 orang, mampunya cuma 2 domba, ini dari keluarga saya 2 domba, udah gitu. Kalau mampunya 10, ya 10, walaupun misalkan keluarga hanya 3 orang gitu. Karena tanda syukur kita kepada Allah itu. Nah ini juga banyak yang memang ada sih kebiasaan yang nggak apa-apa sebetulnya silakannya. Nah ini juga hati-hati hewannya itu yang cacat, harus teliti nih. Kadang-kadang yang membeli nih, yang diwakilkan ya oleh panitia nih, harus hati-hati tuh. Bisa ada yang cacat tuh, nggak sah tuh. Harus super, harus paling, pokoknya hati-hati, bisi rawing, bisi kerbelek, bisi budung gitu. Nah, kalau ada misalkan yang cacat gitu, ya kita. Nah, ini juga panitia hati-hati ya. Ketika kayak misalkan, ini kan belinya tuh sehari sebelumnya, sebelum disembelih sudah ada ya. Kemudian cacat lah, pengkor gitu, kan diadu ada apa. Nah, itu wajib si panitia mengganti. Iya, karena dia sudah diwakilkan kan. Kalau itu mah udah wajib tuh. Misalnya udah dibeli, udah pakai di sini terus cacat. Ya, panitia. Gitu. Itu panitia tuh. Karena sudah kalau yang sudah kurban sudah mewakilkan, silakan. Nah, ini salah satu yang paling urgent juga gini. Dalam fikih tuh. Kalau dalam hadis nggak ada ya. Dalam fikih gini. Boleh ngambil yang 1/3
daging itu kalau kurbannya sunnah. Kalau kurbannya wajib itu tidak boleh. Yang sunnah apa? Ketika dia punya uang, beli. Ketika sudah dinabung, ketika sudah di awal sudah dicadangkan, berarti sudah nadar. Kalau sudah nadar sudah wajib, maka tidak boleh mengambil sebetulnya itu dalam fikih. Sepertiganya itu. Tapi rata-rata kita itu semuanya hampir wajib itu. Karena dinadarkan semuanya. Jauh-jauh hari sudah dipersiapkan kan? Nah itu namanya nadar. Karena tak meningkat ngadadak, kalau mau ngadadak mah itu mah sunnah. Jadi pas hari H beli gitu. Kan ngadadak sebulan sebelumnya. Nah, itu. Nah, kalau nadar berarti kan sudah nadar. Saya mau ini udah nadar, udah berarti wajib. Payunan batu Pak Ustaz. Gini, maksudnya ketika kita sudah nadar berarti wajib, pahalanya pahala wajib dapatnya besar. Hanya hati-hati kurbannya sepertiganya jangan diambil. Dan sebetulnya Nabi juga ngambilnya diperbolehkan setelah maaf waktu itu kepada orang yang maaf ini miskin kita. Dia tapi ingin kurban, dia ingin makan daging dah jarang, ya bolehlah sepertiga gitu. Jadi kalau yang biasa sudah makan daging mah nggak usah lah sebetulnya. Nabi juga ngambilnya hatinya aja dari 100 itu cuma untuk sehari sekali makan gitu maksudnya. Berarti sepertiga kalau saya dikurangi. Makanya tiap tahun kan. Nah, tapi itu dalam fikih, dalam hadis enggak ada nadar atau sunnah. Yang penting mah kurban sepertiga gitu hadisnya. Tadi kan kalau yang nabung misalnya kurban itu ya itu wajib. Kalau kebalikannya dia nyutang sampai ada yang nyicil, berarti nggak wajib dong. Gimana? Begitu bayar kurban, dia pinjam, setelah itu nyicil. Nah itu berarti nggak wajib itu. Sunnah itu maksudnya, iya. Saya nyicil kan? Kita tuh masukin nyicil. Ya, berarti kita kalau nyicil itu sebetulnya belum ada kewajiban. Karena kita belum mampu. Enggak apa-apa, ya udah kalau enggak apa-apa. Nah, sebetulnya kewajiban tuh enggak usah menyusahkan. Kalau kita mampu ya silakan, kalau enggak ya enggak. Enggak dosa kalau enggak ada. Gitu. Hanya asapiraku orang satahun diberi rezeki ku Allah ente syukur gitulah itu. Gitu. Satahun nikmat piraku we gitu udah. Nggak sabaraha gitu. Gitu. Masa sih nggak bisa gitu. Itu intinya ya. Nah, ini nah apa ya? Kemudian yuro hayawanun ghairuh. Kesalahan berikutnya ketika kita misalkan melihat gini, hewan itu kita melihat hewan orang lain gitu. Ya kayak tadilah, misalkan gitu. Nah, punya saya hewan teh sakieu ayo nu batur sakieu pada harga sama gitu. Udah balik lagi, kita yang diterima itu oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi takwa kita, berat kita. Gini, al-ujrah bi qadri masaqah. Jadi pahala itu tergantung kesusahan kita. Kalau kita misalkan mengeluarkan 3 juta, berat kita maksakeun. Hari Pak Cecep pun 3 juta mah gitu ringan. Nah berarti saya lebih besar daripada Pak Cecep karena Pak Cecep mudah gitu. Seharusnya kan Pak Cecep pun 10 juta gitu. Nah gitu. Iya gitu. Beratnya gitu. Nah itulah sebagian mungkin yang masih kita ini ya kesalahan-kesalahan, dan termasuk dalam fikih itu kalau kurban itu si tulang-tulangnya itu jangan dicacak jenanya, tapi udah susah oge nya teh dicacak mah di urangnya.
gelempengan gitu. Oh, tentunya udah ekor naon dicacag gitu. Nah, ini satu lagi kesalahan yang paling urgent itu si kulit tuh. Seharusnya kalau fikih ya, kalau dalam hadis itu untuk dicacag, tapi dikasihkan nggak apa-apa. Langsung bagian-bagian sepah gitu. Kalau dicacag kan karena meureun kulit. Kulit sok dipasak tar? Hah? Dipasak? Oke. Ya pokoknya jangan dijual kemudian disodakohkan hasilnya gitu. Enggak. Nah, itu tadi tidak boleh mumuruhan teh. Toleransi cacatnya ada nggak kumaha misalnya hewan ini gitu. Kalau dalam hadis itu pecak, rawing, pincet, bodug gitu. Lecet-lecet. Oh, enggak. Kalau itu mah cuma lecet biasa gitu mah. Kalau sudah katingali cacatnya lah gitu. Cacatnya misalkan pecaknya gitulah itu kalau lecet-lecet wajar dah di perjalanan lecet itu enggak termasuk ya. Enggak termasuk. Nah, kadang kalau domba itu beli misalkan sekti poros ini. Pincet misalkan, nah itu cacat. Gitu. Sampai pincang gitu. Sekali poros gitu pincang. Atau napi digaduh-gaduh sampai copot gitu. Ya, gitu. Enggak bawaan juga misalkan kalau udah gaduh-gaduh ini sampai lepas itu juga cacat. Kenapa saking harus sempurnanya gitu? Karena ya syukur lah gitu. Nah, itu ya, hati-hati ya. Nah, kembali ke ini banyak yang saya juga baru ngeh teh. Kadang-kadang kalau mau ada seperti ini tuh suka kadang-kadang berpikir gitu. Ya Allah, lihat waktu zaman Rasul gitu. Oh, kok gini ya gitu. Kalau sekarang kok gini gitu. Jadi kadang-kadang suka berpikir gitu. Ya, padahal dalam hadis seperti tadi aja misalkan. Nabi pernah kan kita dengar Nabi itu menjual barang yang Khadijah, kemudian ada yang nawar lebih harga misalkan 10.000, kita ada yang nawar, wah ini kayaknya 12.000 yang pasnya oleh Nabi dikasihkan lagi ke Siti Khadijah. Kemudian kan ditanya, ya Rasul itu kan hakmu, bukan, karena barangnya barangmu, ini bukan barangku, jadi yang layak mengambil ya silakan kamu. Nah setelah itu dikasihkan, itu beda lagi. Tapi murah-murah mah kan, ya mau lebih lipat we. Kecuali kalau tadi nyemutian saya mah 10.000 lah, pokoknya hengwer jual nama, itu mah beda lagi. Gitu. Kan waktu itu Nabi Khadijah mengatakan bahwa ini misalkan harganya segini. Maka Nabi itu hanya menjual, nanti punya upah gitu kan. Nah sekarang ada yang lebih nawarnya, dikasihkan oleh Nabi. Kenapa? Karena ini bukan milikku gitu. Tapi ada satu sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasul, aku teh disuruh beli domba yang kriterianya seperti ini, beratnya seperti ini, dengan harga seperti ini. Tapi kan aku mah piawai dalam membeli itu. Nah setelah itu aku tawar yang ini seperti itu pas, terus aku dapat bati anaknya karena nawar. Kata Rasul, gak apa-apa itu mah, asal kriteria yang tadi sudah terpenuhi, kriterianya gini, itu kamu jago aja nawarnya gitu. Kalau misalkan tidak terpenuhi ya jangan. Ya itulah ya contohnya. Nah, jadi hati-hati kita jangan menjual barang, karena dalam fikih itu kan kalau kita menjual barang orang lain kan nggak sah, riba hukumnya. Menjual barang orang lain beda dengan jadi wakil, itu beda lagi. Wakil kan tadi, atau kita pekerjakan di toko kan bukan barang orang, kita menjualkan kan, dilebihkan nggak apa-apa. Itu mah sudah memang kata tokonya, silahkan jual segini, ke saya mah segini sok aja jualnya. Karena kita suka nawar ke tukang salesnya, ke tukang dagangnya, padahal bukan punyanya. Sok ditawar kita boleh giningannya gitu. Oh, berarti kan dia punya gitu. Dan kesananya berapa, misalkan dia dapat berapa bonusnya dari satu penjualan kan gitu. Itu mah boleh karena udah wakil, itu diwakilkan, silakan pokoknya ke saya berapa gitu.
Jadi kadang-kadang hampir sama, tapi akadnya itu yang menjadikan beda itu hukumnya gitu. Tapi kayak yang ditanyakan Taufik, tadi, itu kan ada akad kan Pak Ustaz, antara kita dengan si pemilik barang gitu. Jadi apa tadi itu mah bukan menjualkan. Itu mah bukan menjualkan kan itu. Kita beli ke dia, beli, tapi kita belum dibeli, uangnya belum ada kan. Kita nawarkan ke yang lain. Kita ambil ini baru dibayarkan. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau kita menjualkan, ini mau jualkan sama aku berapa ini gitu ya. Oh, ini ke akunnya segini lah, sok dijual kemana we, sabaraha we, bawa aku orang tuh gitu. Eta mah wakil namanya. Beda tuh. Ya sedikit tapi beda ya gitu. Cuma bahasa aja ya. Itu. Nah, sebetulnya yang syariah dengan konvensional hanya bahasa aja, niat aja kan yang beda. Ini aja, maaf, ketika kita nikah kan hanya bahasa ya. Ankah tuka sah, jadi sah. Dengan makanya orang-orang yang berpikir aing mending dengan bahasa gitu gini. Makanya Imam Hanafi kan membolehkan akad nikah itu siga jual beli. Saya misalkan dengan si A, saya nikah kamu lah, ya sok insya Allah seberapa harganya, dan jadi cina Imam Hanafi. Karena logika, karena siga jual beli katanya. Imam Syafi'i mah enggak. Itu. Ya, kan kalau kita misalkan saya sudah mengalami ya. Saya waktu itu punya kebun boled tuh. Datang ke pasar. Ini nyegat tuh. Seberapa cenah? Sakieu, kan tangguan, orang tangguan, manehna nawarkeun ke orang lain. Gitu kan? Nawarkeun gitu, sok cenah ke urang ieu, bawa kadugannya duitnya jual ke manehna, ka urang tah ieu. Tah itu nu kitu siga tadi teh kitu. Bukan menjualkan, dia menawar dulu. Saya kalau menjualkan ke kurang dijualkan sabaraha kayak. Nah, itu beda lagi. Beda seuting hukum. Ieu mah ta'abud dia we aya ibadah mah cek Allah gitu ya kitu lah. Langsung loba ngayel. Alah beda saeutik aing mah lain gitu. Ya gitu. Dia belajar di mana? Biasanya sok anu tidak anu pupus. Naros kan saya asal juga biasa kunaon tak pupusna ku jantung bala. Soal bapak itu kayaknya gitu tuh. Iya, tuh kayak. Tahu gitu kan. Iya, tahu ya. Dan nah itu juga memang kesalahan yang biasa kita kan kalau gini kunaon pupus teu damang eta napi sebetulnya ada orang yang mau meninggal itu oleh Allah itu sebetulnya kan mau sakit mau tidak sakit nah ngorakeun geus maot erek ngora erek kolot geus maot mah maot kan gitu sebetulnya itu sebetulnya itu mau bukan itu hanya basa-basi aja sih sebetulnya. Basa-basi aja bukan dimasukkan ke tauhid bukan itu. Ya memang sebetulnya kenapa masih muda udah meninggal ya enggak kenapa ada ku Allah memang umurnya segitu ku Allah sakit atau enggak sebetulnya bahasa basi aja mungkin ya gitu ya tapi sebetulnya memang salah juga itu pertanyaan teh memang udah mau sakit tidak sakit kalau waktunya mah nah hanya kamari teh kayak ngobrol jeung urang mah geus maot gitu anteu nah geus waktuna mah maot teh manusiawi iya matak cabdi ge basa-basi sebetulnya gitu ya nges kabaca teorinya tapi kan yang paling penting masih dalam koridor Allah subhanakallahumma wa bihamdika Allah